Karena persoalan ini itu sangat kental sekali berbau pidana suap gratifikasi. Tiga aktivis peduli pemilu bersih Brebes mengadukan 5 komisioner KPU Brebes dan 5 komisioner Bawaslu Kabupaten Brebes ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP RI, di Jakarta Selatan, Selasa 4 Juni 2024. Tiga aktivis tersebut adalah Muammar Riza Pahlevi, Yunus Awaludin Zaman dan Karno Rosso dengan didampingi oleh Agus Wijonarko SH dari LBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Tegal. Berikut wawancara TV Tegal dengan Agus Wijanarko, SH dari LBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Tegal, selaku lembaga yang mendampingi ketiga aktivis tersebut. Uang berupa suap ya, dari seseorang yang melalui diserahkan kepada KPU dan diteruskan kepada PPK, walaupun itu dikembalikan, itu peristiwa pidana sudah terjadi. Oleh karena itu, kami dari LBH akan konsentrasi atau akan akan melakukan upaya untuk pengaduan pidananya. Jadi ini tidak main-main, ini nilainya besar dan ini harus menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemilu yang melakukan hal seperti itu. Jadi ini akan kita coba untuk melaporkan perbuatan pidananya. Berarti pembuktiannya setelah menunggu hasil DKPP. Ya, jadi DKPP nanti putusannya seperti apa, tetapi kami juga tidak kemungkinan menutup kemungkinan berbarengan. Sana jalan kita jalan, atau kami nanti akan menunggu proses dari DKPP seperti apa, nanti kita akan lanjutkan. Satu lagi, alat bukti apa yang Anda yakini bisa menjerat mereka dengan unsur pidana? Pasti bahwa perubahan sudah terjadi. Perubahan suara-suara itu sudah terjadi di beberapa daerah. Yang kedua, ada pengembalian uang dari PPK yang mereka itu mau bersaksi, ya kan? Itu pasti itu. Kemudian uangnya, walaupun itu diterima bukan langsung kepada KPU, tetapi yang pasti penyidik itu nanti akan melakukan pengusutan siapa orang yang memberikan. KPU kan tentunya ada uangnya sendiri. Itu kan mestinya KPU itu ada dari caleg kan. Nah, itu yang harus diusut itu. Itu yang kami akan mendesak kepolisian itu untuk dilakukan. Apakah itu pasti dari caleg atau sebetulnya ada kemungkinan pihak lain, Mas? Mungkin juga pihak lain, tetapi kan yang pasti bahwa ini terjadi adanya tindak pidana. Itu yang pasti ya. Tetapi tidak pihak lain itu ya apa yang kalau tidak punya kepentingan. Saya kira orang bodoh pun sudah tahu itu. Ini pasti datangnya dari caleg. Yang diadukan siapa, Om? Siapa saja yang kemungkinan? Ya nanti pihak-pihak yang terbukti menerima suap itu akan kita adukan. Menanggapi informasi berkaitan adanya pelaporan oleh aktivis peduli pemilu bersih Brebes yakni Muammar Riza Pahlevi, Yunus Awaludin Zaman, dan Karno Rosso yang didampingi Agus Wijanarko dari LBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Tegal ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP RI. KPU Brebes menggelar konferensi pers, Rabu 5 Juni 2024 sore hari. Maka hari ini kami mengumpulkan teman wartawan untuk berdiskusi dalam rangka membangun kemitraan strategis dan transparansi anggaran serta akuntabilitas publik terkait seluruh tahapan kegiatan pemilu kada di Kabupaten Brebes, ujar Ketua KPU Brebes. Dalam acara jumpa pers di KPU Brebes, Manja Lestari Damanik didampingi 3 anggota dan juga dihadiri Sekretariat KPU Brebes. Berikut tanya jawab awak media dengan Ketua KPU. Baik teman-teman media, sebenarnya ini kita pengen menyapa teman-teman ya, karena kemarin kita mau saling tatap muka, nanti kita kenalan boleh ya? Enggak. Kita saling berkenalan, karena ada beberapa yang di kontak saya kadang familiar dengan wajahnya tapi nggak tahu namanya tapi nggak familiar sama wajahnya. Jadi di sini kita memang intinya saling jagung bareng
bagaimana kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, apa sih sebenarnya peran media seperti itu. Bu, tanya laporan Bu dari beberapa aktivis pemilu bersih di Brebes yang melaporkan TKPP terkait dugaan pemberian uang kepada PPK oleh KPU. Gimana tanggapannya Bu? Oh, kalau tanggapan saya kan kalau soal itu kan belum ada ke kita, belum ada masuk ya, laporan dari kita belum ada masuk. Nah kalau soal itu kita memang kalau kita lihat kan kita sudah sesuai dengan regulasi ya, sudah sesuai dengan regulasi. Ya monggo nanti kita lihat ke depan seperti apa. Karena kita belum ada laporan ke kita, misal provinsi memberitahu ini ada begini, belum ada. Jadi kalau tentang itu kita baru tahu dari media juga begitu, dari media yang lain. Termasuk beberapa di media sosial juga beredar bukti-bukti itu, gimana Bu tanggapannya Bu? Oh kita nggak tahu, kita nggak tahu, nanti bisa dilihat saja. Sampai saya sudah membaca kronologi ya, enggak ya ada kesempatan penyidik hampir beberapa bukan anggota KPU yang langsung membagikan duit. Saya sudah baca semuanya. Dari pihak KPU sendiri seperti apa statementnya soal laporan yang diajukan ke KPU? Kan tadi sudah saya sampaikan, kita belum ada laporan ke kita, belum ada seperti itu. Artinya memang benar nggak sih dari anggota KPU itu ikut aktif mendistribusikan uang ke PPK itu? Ya kalau kebenarannya nanti kita buktikan ya, karena kita nggak tahu. Ya seperti itu. Kaitan dugaan penggelembungan suara Bu, gimana Bu tanggapannya Bu? Nah kan teman-teman sudah mengetahui sendiri pada saat rapat pleno terbuka itu tidak terbukti, tidak ada penggelembungan suara seperti itu. Jadi kalaupun memang ada kesalahan-kesalahan yang error kan kita perbaiki pada saat rapat pleno terbuka di kabupaten, dan saya pikir sudah tidak ada masalah di situ, dan teman-teman partai juga nggak ada yang ini ya istilahnya interupsi, dan teman-teman media juga menyaksikan tidak ada yang salah dalam proses tersebut. Bu, ini ada salah satu PPK yang melaporkan gratifikasi uang itu ke KPK. Oh nggak tahu saya baru dengar. Satu lagi nih, soal dugaan pengedaran uang itu ya, kan dibuktikan dengan beberapa PPK yang sudah mengembalikan, dan itu sudah diterimakan melalui orang utusannya diduga oleh utusan Komisi KPU. Seperti apa? Oh saya nggak tahu. Dan orang itu sekarang sudah menjadi PPK. Saya nggak tahu, nanti coba dicek dulu aja. Saya soalnya memang nggak tahu. Berarti kaitan adanya laporan ke DKPP, KPU sendiri sampai saat ini belum tahu ya Bu? Belum di ini, kita belum tahu. Belum ada tembusan aduan atau apa itu belum ada. Klarifikasi dari DKPP itu belum ada. Iya belum ada. Oke siap. Iya. Cukup ya. TV Tegal mewawancarai pihak pendamping pelapor dari 3 aktivis peduli pemilu bersih Brebes. Agus Wijanarko Esha dari LBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Tegal di kediamannya. Ya baik, terima kasih. Berikut wawancara TV Tegal bersama beliau. Kita memang sebagai kuasa hukum pelapor, dalam hal ini ada 3 orang. Mereka mengatasnamakan komunitas pemilu bersih, ya Brebes, Mas Reza, terus Mas Yunus, satunya lagi itu Mas Karno. Itu kita dampingi karena yang bersangkutan itu memiliki data-data menurut saya itu akurat tentang dugaan penerimaan gratifikasi atau penerimaan suap dari oknum caleg pada saat pemilu kemarin ya untuk tujuan menggelembungkan suara. Klien kami atau para pelapor yang melaporkan ke Dewan Kehormatan itu memiliki 25 alat bukti, diantaranya itu dokumen dan 11 orang yang sudah siap untuk menjadi saksi. Orang-orang tersebut itu kredibel, dalam arti saksinya juga kredibel, datanya juga kredibel, makanya kami sangat begitu antusias untuk membackup, dalam arti mendorong kepada mereka untuk berada di jalurnya, dan kami juga akan mendorong ke DKPP selaku kuasa hukum dari lembaga LBH Garuda Kencana Indonesia Cabang Kota Tegal itu, mendorong kepada DKPP agar mereka itu secara profesional menyidangkan perkara ini segera. Gitu. Kami berharap dokumen yang sudah diterima kemarin, kita punya bukti
penerimaannya itu segera dilakukan sidang supaya diketahui apakah mereka melakukan tindakan pelanggaran etik atau tidak. Tetapi menurut kami selaku kuasa hukum itu jelas-jelas sekali bahwa KPU dan oknum di Bawaslu itu Bawaslu Brebes ya, itu menurut saya ada di dalam pusaran persoalan ini. Jadi ada uang dari caleg, mereka distribusikan kepada PPK untuk melakukan perubahan-perubahan suara. Bawaslu yang seharusnya mengawasi justru ikut di situ, ya tugasnya tidak melakukan pengawasan secara benar kepada penindakan dan sebagainya, tetapi justru mereka itu semacam membackup gitu. Oleh karena itu dua lembaga ini kita laporkan ke etik. Tidak menutup kemungkinan secara hukum itu juga akan kita ajukan secara pidana gitu. Karena persoalan ini itu sangat kental sekali berbau pidana, suap, gratifikasi ya. Dan kalau etik itu hanya menyentuh kepada penyelenggara pemilu. Sementara orang yang memberi itu tenang-tenang saja. Oleh karena itu jalan pidana itu dengan tujuan agar siapa yang memberi itu terungkap. Itu begitu. Nah, kemudian tadi Pak Agus menyampaikan bahwa akan melakukan upaya pelaporan tindak pidananya. Ya. Terus langkahnya apa yang akan Ya. diambil, Pak Agus? Secara data-data kami insya Allah sudah hampir lengkap. Tetapi secara timing nanti kami akan masih mempertimbangkan bahwa pengaduan pidana itu akan menunggu putusan DKPP. DKPP ada hasil secara signifikan bagus bagi mendukung itu kita lakukan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan data-data yang kami miliki, kami juga akan menjalankan dua-duanya. DKPP sudah, pelaporan ke pihak aparat penegak hukum juga kita lakukan bersamaan juga tidak masalah, asalkan nanti kami bersama teman-teman itu bersama tim tentunya itu mempertimbangkan bahwa ini perlu dilakukan segera, misalnya seperti itu.